Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Sidin, Ibu Yuni, dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Komputer Aplikasi Akuntansi, Prodi Akuntansi Angkatan 60. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil pekerjaan kami dalam membangun sebuah website untuk toko ice cream yang kami beri nama Scoops and Six. Jadi secara singkatnya, Scoops and Six ini merupakan sebuah toko yang bergerak di bidang penjualan ice cream, dessert, milkshake, smoothies, dan kopi yang baru berdiri pada tahun 2025 ini. Adapun dalam penyusunan proyek ini, kelompok 2 sendiri terdiri dari 6 anggota, antara lain Haura Oktia Imalia, Muhammad Iksan Al-Ansori, Nadirah Nursyabaniah, Marsadia Sugiman, Nada Nadifa Aprian Ningrum, dan Alia Carmelia Andini. Kami sendiri bekerja sama dari mulai perancangan ide, pembuatan konsep desain, hingga pengembangan fitur pada website yang akan kami tampilkan pada hari ini. Dengan penuh antusias, kami berharap presentasi kami dapat memberikan gambaran secara jelas dari mulai tampilan hingga fungsi dari website yang kami bangun. Untuk selanjutnya akan saya serahkan pada rekan-rekan saya. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya itu kita diawalin dengan manajemen user ya, atau tampilan si loginnya ini. Nah, diperlukan juga berhubung untuk keamanan data ya, maka yang berhak mengakses untuk aplikasi tersebut tuh hanya orang-orang tertentu, maka dibuatkanlah untuk manajemen user ini. Nah, kita juga sudah membuat usernya itu ya, itu dengan nama akunnya Scoop and Seek, dan sandinya sudah saya masukkan sebelumnya, maka kita akan lanjut dengan login. Nah, untuk bagian dashboard akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pertama-tama kita akan masuk pada bagian dashboard. Dashboard ini merupakan tampilan awal yang berisikan total produk, peringatan stok, penjualan hari ini, penjualan bulan ini, penjualan terbaru, dan juga produk terlaris. Pada bagian total produk, ini berisikan total produk-produk yang toko kami jual. Nantinya setiap macam menu produk yang yang masuk akan dimasukkan di bagian ini. Selanjutnya adalah peringatan stok. Peringatan stok ini muncul apabila terdapat stok persediaan yang berada di bawah batas minimum. Maka nantinya di sini akan masuk peringatan stok yang berarti kita harus mengisi persediaan stok tersebut. Lalu ada penjualan hari ini. Isinya adalah total penjualan yang terjadi hari ini dan penjualan bulan ini berisikan total akumulasi penjualan bulan ini. Berikutnya adalah penjualan terbaru. Isinya adalah informasi penjualan yang baru saja dilakukan atau baru saja terjadi pada hari tersebut. Dan terakhir ada produk terlaris. Produk terlaris ini isinya adalah informasi produk yang paling laris dalam bulan tersebut atau produk yang paling sering dibeli. Nah, pada bagian dashboard ini juga ada tombol lihat semua. Apabila tombol ini diklik, maka kita akan masuk ke bagian penjualan, yang mana bagian penjualan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum masuk ke bagian penjualan, saya akan menjelaskan bagian kategori terlebih dahulu. Jadi bagian kategori ini untuk membuat produk yang akan nanti dijelaskan oleh teman saya. Jadi kategori itu semacam jenis menunya. Di sini contohnya itu kan ada ice cream cone. Nah, ice cream cone ini sebagai kategorinya. Lalu di produk itu nanti ada jenis-jenis dari ice cream cone sendiri. Mulai dari ice cream cone vanilla, mau itu ice cream cone coklat. Nah, untuk bagian kategori di Visual Code Studio itu nanti ada di bagian models. Lalu di sini saya akan mencoba membuat kategori terbaru. Yang pertama, saya akan membuat smoothies. Deskripsinya, buah segar yang di blender lembut, bikin hari makin fresh. Nah, muncul kategori terbaru yaitu smoothies. Untuk yang kedua, saya akan menambahkan kategori dessert. Deskripsinya, camilan manis yang siap manjain mood kamu.
simpan. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan satu lagi yaitu kopi. Deskripsinya, kopi beraroma hangat untuk nemenin setiap momen. Nah, berikut kategori yang sudah ditambahkan untuk toko es krim Scoops and Six. Untuk setiap jenisnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan memasuki ke bagian produk. Bagian produk ini merupakan rincian dari produk-produk yang akan kami jual. Karena sebelumnya Marsa sudah menambahkan 3 kategori produk baru, sekarang saya akan menambahkan 3 menu baru yang berasal dari masing-masing produk tersebut. Cara menambahkannya yaitu dengan klik tambah produk. Lalu di sini karena tadi Marsa menambahkan kategori smoothies, di sini saya akan membuat nama produknya yaitu smoothies mangga. Kategorinya dipilih dari kategori smoothies. Lalu deskripsinya smoothies mangga dengan yang dibuat dari buah mangga segar. Harga modal dari smoothies mangga ini ada di harga 8.000. Dan kami akan menjual smoothies mangga dengan harga jual 10.000. Stok smoothies mangga yang akan kami siapkan itu sekitar 50. Lalu stok minimumnya 30. Satuannya piece. Dan statusnya aktif. Lalu bisa langsung disimpan. Selanjutnya akan menambahkan produk yang kedua, yaitu produk dari kategori dessert. Nama produknya saya akan menambahkan cheesecake blueberry. Dari kategori dessert, deskripsinya cheesecake lembut dengan lapisan krim keju. Yang dipadukan topping blueberry. Di sini harga modal membuat cheesecake blueberry yaitu 18.000 dan akan kami jual di harga 30.000. Stok cheesecake blueberry yang kami miliki itu ada sekitar 30 dan stok minimumnya di 10. Untuk satuannya satuan piece dan statusnya aktif. Lalu selanjutnya masuk ke produk ketiga, yaitu yang berasal dari kategori kopi. Produk yang akan ditambahkan yaitu latte. Kategorinya kategori kopi, deskripsinya kopi latte dengan perpaduan espresso dan susu creamy. Harga modalnya di 8.000 dan harga jualnya 13.000. Untuk stoknya kami mempersiapkan stok latte sekitar 50 piece dan stok minimumnya 30. Nah, di sini ada fitur status aktif, satuannya piece, lalu statusnya itu ada status aktif dan status tidak aktif. Status aktif ini menandakan bahwa produk tersebut siap dijual. Kalau misalkan produk tersebut habis atau kita tidak bisa menjualnya, itu statusnya bisa diganti menjadi status tidak aktif. Namun karena kami sudah menyediakan kopi, jadi statusnya akan dibuat aktif, sehingga bisa dijual. Lalu disimpan.
Nah, setelah tadi kita menambahkan 3 produk baru, bisa muncul di sini, yaitu ada produk latte, cheesecake blueberry, dan smoothies mangga. Seluruh produk ini terisi dan disimpan, maka akan dilanjutkan ke bagian proses kasir yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, oke baik. Nah, untuk bagian kasir ini sendiri itu tuh dia kan terdiri dari tampilan produk, keranjang belanja. Nah, untuk bagian produknya ini datanya diambil dari bagian produk. Maka akan muncullah data untuk pilihan nanti bagi pelanggan. Nah, untuk produknya sendiri itu kan sebelumnya kita menambahkan beberapa produk ya seperti smoothies mangga, cheesecake blueberry dan latte. Sebelumnya di sini tuh sebenarnya tidak ada smoothies mangga, cheesecake blueberry sama latte dikarenakan kan produknya belum masuk ya ke dalam bagian produk ini nih, bagian kasir. Nah, untuk di sini juga di bagian kasir, karena kan kasir tuh berhubungan dengan transaksi ya, maka muncullah untuk bagian transaksi di sebelah kanan ini, di bagian keranjang belanja. Di sini terdiri dari total, nama pelanggan, metode pembayaran, jumlah dibayar, dan kembalian. Dan ada bagian checkout juga sama kosongan keranjang. Nah, untuk kosongan keranjang ini apabila si pelanggan mau beli nih misal, tapi gak jadi kita kosongkan keranjang, maka akan hilang produk-produk yang telah dia mau beli sebelumnya. Nah, contoh kita mau beli ya. Misal saya mau beli smoothies mangga, cheesecake blueberry, latte, sama mungkin mint chocolate chip cone. Nah, di sini juga bisa diatur juga nih terkait jumlahnya, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa ditambah. Nah, tapi di sini saya mau ngambil yang cheesecake-nya itu mint chocolate chip, yang coklat chip ini nih. Misal aku mau 3 nih yang coklat chip cone-nya. Terus nama pelanggannya ya saya sendiri tuh misal Isan, terus minyak kris, terus jumlah dibayarnya kan di sini ada 113 ya. Kalau misal kurang nih, kita misal 110 lah. Itu tidak bisa di check out dikarenakan harus nominalnya itu 113.000. Nah, lalu kita ubah semisal mau ini nih pas gitu kan berarti di kisaran 115.000 nih misal, maka akan ada jumlah kembalian 2.000 karena di sini nominalnya ada 113. Nah, di sini juga terkait jumlahnya itu disesuaikan dengan ini juga nih, misal di sini ada 20.000 nih karena jumlahnya 3, maka total pembeliannya di sini ada 60.000. Nah, setelah itu kita check out, maka muncullah struk yang akan di print oleh si bagian kasir ya, yang akan diberikan kepada pelanggan. Nah, setelah itu kan sudah nih bagian kasir sampai situ. Nah, lalu lanjut ke bagian penjualan. Nah, dari penjualan tadi maka akan ke record di bagian riwayat penjualan. Nah, dengan tadi kan pelanggannya Isan, terus tanggalnya 2 November, totalnya 113 dengan pembayaran card gitu. Nah, di sini juga tersedia juga terkait bagian aksi ya, itu ada detail, cetak, edit. Nah, untuk cetak sendiri itu seperti tadi ya, itu isinya kayak struk aja gitu kalau mau cetak struk lagi. Nah, di sini juga ada detail nih terkait detail penjualannya apa aja gitu kan, apa aja ya, metode pembayarannya, jumlah dibayarnya, kembaliannya, serta tanggal dan nama pelanggan, serta nomor invoice-nya dan produk-produk yang dia beli. Di sini juga bisa cetak struk juga, maka akan kembali ke struk juga. Lalu kita balik lagi kembali. Nah, di sini juga ada bagian hapus ya. Nah, kalau dihapus itu bakalan hilang nih datanya. Nah, untuk bagian edit di sini editnya itu hanya akan tersedia di bagian nama pelanggan dan metode pembayaran saja. Karena untuk ini nomor invoice sama detail produk itu tidak bisa diubah untuk untuk keamanan data itu sendiri. Oke, kita simpan keduanya. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya di bagian laporan penjualan. Baik, terima kasih Isan. Selanjutnya di bagian laporan. Jadi di bagian laporan ini yang pertama adalah laporan penjualan. Nah, ini adalah tampilan dari laporan penjualan dan di sini ada menu filter, ekspor PDF, terus ada tanggal juga dan juga di sini ada transaksi yang sudah kita input tadi di bagian menu penjualan. Nah, di sini juga kita bisa sortir tanggalnya. Misalnya kita mau sortir tanggal 15 November. Nah, kita mensortir dengan mengklik tombol filter. Nah, otomatis tidak ada transaksinya karena tadi yang diinput baru tanggal 30 November. Dan kalau misalnya kita ingin mencetak sampai 31 Desember, bisa dimasukkan, Isan? Oke. Nah, diklik filter. Dan ini akan tampil, lalu kita ingin mencetaknya ke dalam bentuk PDF. Oke.
Ini adalah tampilan untuk cetak laporannya. Di sini ada judulnya itu laporan penjualannya, terus ada periode, terus ada invoice-nya, pelanggan, tanggal, metode pembayaran, dan lain sebagainya. Tentunya berbeda sama cetak yang tadi sebelumnya di mana penjualan. Kalau di mana penjualan tadi itu dia lebih ke cetak struk ya, dan di sini adalah cetak laporan penjualan dalam bentuk laporan. Dan juga periodenya bisa kita sesuaikan seperti yang tadi dicontohkan. Mungkin segitu saja kalau untuk laporan penjualan, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya setelah laporan penjualan adalah laporan stok. Pada laporan stok, seperti yang terlihat, di sini ada kode, produk, kategori, stok minimum, dan status. Untuk kode itu sudah otomatis tersedia. Produk itu berkaitan dengan produk yang tadi dimasukkan atau menu dari setiap kategori. Kemudian kategori adalah jenis dari menu-menu yang dimasukkan. Stok di sini adalah stok yang tersedia dan stok minimum adalah stok yang minimum ditetapkan oleh toko. Kemudian kita lihat di sini untuk stok minimum ini memang beragam karena disesuaikan oleh kebijakan masing-masing toko. Untuk di sini ini disesuaikan berdasarkan minat beli pelanggan ataupun stok minimum sesuai keadaan bahan yang ada di dapur. Untuk statusnya di sini terbagi menjadi 3, yaitu baik, peringatan, dan stok terendah. Untuk status baik, yaitu artinya ketika stok yang tersedia berada di atas stok minimum atau jauh di atas stok minimum. Untuk peringatan, itu maksudnya adalah ketika stok yang tersedia mulai menipis menuju stok minimum. Sedangkan stok rendah adalah ketika stok yang tersedia sama dengan stok minimum atau lebih rendah dari stok minimum. Sekarang akan kita coba untuk ubah produk dari yang misalnya peringatan. Di sini saya akan mengambil contoh untuk produk latte. Produk latte di sini stok yang tersedianya itu 49 dan stok minimumnya itu adalah 30 dengan statusnya peringatan. Sekarang akan kita coba ubah menjadi habis. Pertama latte, kita ke produk, kemudian kita edit. Nah, stok di sini yang tersedia adalah 49. Sekarang kita coba buat menjadi 0. Kemudian kita klik simpan, artinya stok latte di sini adalah sudah habis, dan kita bisa lihat di laporan stok. Nah, maka statusnya berubah, yang tadinya peringatan menjadi stok rendah. Kemudian kita akan coba ubah untuk mengambil contoh yaitu cheesecake blueberry. Dari yang statusnya baik, kita akan ubah menjadi peringatan, dan kita akan ke menu produk terlebih dahulu. Kita edit cheesecake blueberry. Dari stok tersedianya itu 29, kita ubah menjadi 15 untuk mendekati stok minimum, dan kita klik simpan. Kemudian kita lihat di laporan stok. Untuk cheesecake blueberry yang tadinya statusnya adalah baik, berubah menjadi peringatan, karena memang stoknya itu menuju stok minimum atau menipis menuju stok minimum, sehingga sudah diperingatkan oleh sistem bahwa stok yang tersedia ini akan menipis menuju stok minimum. Kemudian di laporan stok ini juga ada ekspor PDF. Ini bisa dilihat jika misalnya ingin membuat laporan stok, maka laporan stok ini dapat diekspor menjadi PDF, dan ini adalah laporan stok per tanggal kita melaporkan stok tersebut. Oke. Untuk selanjutnya adalah produk terlaris yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Nah, untuk produk terlaris ya guys, kita buka ke bagian produk terlaris. Nah, di sini kita ada produk terlaris ya. Ini tuh diambil dari hasil kasir tadi yang bagian posnya lalu ke bagian diinput ke dalam bagian penjualan untuk datanya. Nah, ntar dipecah lagi nih sama bagian produk terlaris. Jadinya tuh
diambil dari bagian total terjualnya. Misalkan ini rankingnya tuh 1, 2, 3, 4 kan. Nah, di sini tuh kita ambil berdasarkan total sold-nya. Kalau total sold-nya itu tinggi kan, maka dia akan rankingnya semakin tinggi. Nah, di sini juga ini tuh sangat membantu ya bagi pelaku usaha gitu kan untuk mengetahui masyarakat tuh sukanya produk apa sih dari kita gitu. Nah, maka ini juga sangat membantu untuk keputusan para manajemen di situ. Di sini juga sudah tersedia juga bagian ekspor PDF ya. Kalau misalnya mau dibuat dalam laporan cetak gitu, maka akan terdownload lalu kita buka. Nah, maka akan jadilah tabel seperti yang ada di website sebelumnya dengan total penjualan yang sudah ada. Nah, di sini juga total penjualan itu berdasarkan belum bisa ada disortir ya, tapi dia tuh lebih ke bagian yang sejak kita berjualan, maka akan diakumulasikan selama penjualan itu berlangsung. Untuk selanjutnya yaitu mungkin dari rekan saya karena untuk bagian produk terlaris hanya tersedia seperti itu saja. Untuk selanjutnya mungkin sama rekan saya untuk bagian dashboard. Baik, boleh tolong bagian dashboard. Nah, teman-teman, setelah semua proses yang dimasukkan mulai dari proses di kategori, kemudian produk, kasir, penjualan, dan bisa dilihat juga tadi laporan stok serta produk terlarisnya, sampailah kita pada tampilan akhir dashboard yang telah terupdate. Di sini kita memiliki total produk sebanyak 12 menu, lalu ada peringatan stok 2 yang berarti terdapat 2 menu yang sudah mencapai batas minimum persediaan. Kemudian ada penjualan hari ini sebesar 113.000 sejumlah penjualan hari ini. Lalu ada penjualan bulan ini sebesar 113.000 juga. Sama dengan penjualan hari ini karena kita baru memasukkan transaksi pada hari ini. Lalu di penjualan terbaru ada informasi penjualan yang telah dilakukan hari ini. Dan terakhir ada produk terlaris. Di sini dapat dilihat bahwa produk terlaris kami adalah mint chocolate chip cone, kemudian ada smoothies mangga, cheesecake blueberry, dan juga latte. Hal ini berarti produk-produk tersebut menjadi produk yang menu yang paling banyak terjual di hari ini, ataupun yang paling laris di hari ini. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah pemaparan dari kami mengenai pengembangan website untuk toko es krim Scoops and Six. Kami berharap penjelasan yang telah kami berikan sudah menyampaikan gambaran yang jelas terkait konsep, fitur, maupun hasil dari proyek akhir yang kami kerjakan. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dalam pengerjaan maupun penyampaian pada presentasi hari ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran, kritik, maupun masukan yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yuni, para sidin, dan teman-teman yang sudah menyaksikan video kami hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.